Sebuah novel karangan Terelie, Sunset bersama Rosie. Kita mulai kisahnya. Mawar biru untuk Rosie. Selamat pagi. Aku tahu, saat membaca cerita ini, di tempat kalian mungkin sedang siang, sore, atau boleh jadi malam hari. Di tempatku ketika memulai cerita ini, sebenarnya sedang senja. Pukul 5 sore. Matahari tengah beranjak tenggelam di kaki cakrawala. Sayangnya tak nampak keindahannya, karena terhalang gedung-gedung tinggi. Hanya semburat kemerahan yang berpadu dengan coklatnya langit kota. Terlihat memantul dari kaca-kaca raksasa, lempengan logam, dan tiang beton pencakar langit. Selamat pagi. Bagiku waktu selalu pagi, di antara potongan 24 jam sehari. Bagiku pagi adalah waktu paling indah. Ketika janji-janji baru muncul seiring embun menggelayut di ujung dedaunan. Ketika harapan-harapan baru merekah bersama kabut yang mengambang di persawahan. Hingga nun jauh di kaki pegunungan. Pagi, berarti satu hari yang melelahkan telah terlampaui lagi. Pagi, berarti satu malam dengan mimpi-mimpi yang menyesakkan terlewati lagi. Yaitu malam-malam panjang, gerakan tubuh resah, kerinduan, dan helaan napas tertahan. Senyap, hanya embusan udara dari pendingin yang berdesis pelan melalui lubang palka di ruangan tempat aku duduk sekarang. Jam digital bergerak detik demi detik tanpa suara. Lantai ruangan sepi, aku membiarkan tirai jendela kaca terbuka lebar-lebar. Cahaya redup matahari, senja menelisik sela-selanya. Mataku sejak 15 menit lalu tidak terlampau memperhatikan betapa sibuk jalanan di bawah sana. Orang-orang bergegas pulang ke rumah masing-masing setelah seharian tenggelam dalam pekerjaan. Klakson mobil mengeluh, wajah-wajah lelah merindu lelap, asap knalpot membungkus jalanan. Mataku sedang menatap tak berkedip monitor yang tergantung manis di dinding. Monitor itu tersambung dengan komputer kerjaku, dan komputer itu tersambung dalam jaringan internet seluruh dunia. Sore ini aku sedang menunggu video streaming dari Jimbaran, Bali. Menunggu dengan senyum rekah, mata bercahaya dan semburat kesenangan. Bersiap menyapa 4 monster kecil melalui telekonferensi. 5 menit lalu, Rosie menelpon. Bilang ada sedikit masalah dengan jaringan komputer di sana. Petugas kafe seafood, tempat mereka biasa makan malam, tengah memperbaikinya. Kau tunggulah beberapa menit lagi. Ya Tegar, katanya. Sakura, anaknya yang nomor 2 seperti biasa sibuk berteriak di sela-sela kalimat ibunya. Berteriak-teriak so tahu. Uncle, komputernya kena virus. Virus pilek, Uncle. Sebentar lagi komputernya bersin. Terus ingusan seperti lili. Anggrek, kakaknya tertawa. Berusaha ikut menyela. Sayang, Rosie buru-buru mematikan telepon genggam. Terputus sudah keriuhan. Sebentar lagi juga suara-suara berisik gadis-gadis kecil itu keluar dari speaker ruanganku. Lengkap dengan gambar wajah menggemaskan mereka di layar. Nathan, suami Rosie, seminggu lalu sudah bilang mereka akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka di pantai Jimbaran, Bali. Makan malam di atas hamparan butiran pasir menatap matahari tenggelam dengan lilin-lilin menyala. Menyimak purnama bundar dan bintang gemintang menghiasi angkasa. Mereka sudah memesan meja khusus jauh-jauh hari, bergabung dengan ribuan turis yang biasanya memadati pantai tersebut. Ulang tahun pernikahan yang ke-13. Bukankah itu angka sial? Seharusnya kau tidak perlu mengadakan acara spesial. Aku bergurau. Nathan hanya tertawa kecil dari telepon genggamnya. Tidak ada angka sial, Tegar. Kalaupun dikumpulkan seluruh kesialan angka itu sepanjang tahun, tidak akan cukup menandingi kebahagiaan keluarga kecil kami. Aku tersenyum lebar mendengar jawabannya. Nathan benar. Keluarga mereka bahagia 13 tahun pernikahan dengan intensitas kebahagiaan tinggi, tanpa henti bagai mata air di kaki pegunungan yang memancar deras. Keluarga mereka dikaruniai 4 gadis kecil yang bagai kembang di taman bunga. Anggrek,
Sulung Rosi dan Nathan bulan ini genap 12 tahun. Wajahnya mewarisi gurat muka Rosi, keibuan dan bisa diandalkan. Rambutnya lurus tergerai, senang mengisi waktu dengan membaca buku. Setiap kali aku berkunjung ke Lombok, maka tasku dipenuhi buku-buku pesanannya. Hanya anggrek yang memanggilku dengan sebutan orang yang diajarkan Nathan. Om. Menilik kebiasaannya, suatu saat kelak tak pelak ia berbakat menjadi pujangga. Sejauh ini anggrek sudah pandai menulis cerita berpuluh-puluh halaman, pandai menjelaskan banyak hal dan selalu bertanya hal aneh, serta ganjil. Ibu pusing anggrek. Kamu lebih baik tanya Om Tegar di Jakarta. Itu kata Rosi kalau ia sudah tak bisa menangani pertanyaan sulungnya. Maka anggrek bergegas menyuruh kesibukanku melalui telepon, SMS, chatting, apa saja. Apalagi aku lebih pusing dengan pertanyaannya. Hanya bisa menyanyikan buku berikutnya yang lebih tebal yang mungkin menjelaskan pertanyaan darinya. Sakura, anak kedua Rosi dan Nathan, 2 bulan lalu menginjak usia 9 tahun. Sekecil itu ia lancar bicara 4 bahasa asing. Maksudku mesti lancar tetap dengan kosakata yang terbatas. Ya, kemampuan Sakura ini bisa dimengerti. Karena Nathan dan Rosi mengurus resort kecil Gili Trawangan Lombok, resort yang dipenuhi turis dari Australia, Inggris, Jepang, dan Hong Kong. Tak peduli musim apapun. Sakura selalu memanggilku uncle, terkadang jahil mengajakku bicara dengan bahasa bangsa samurainya. Tertawa senang melihat uncle-nya. Yang Manyung tidak mengerti Sakura menyukai segala hal yang berbau komik. Ya, maka kamarnya dipenuhi poster-poster toko serial favoritnya. Ia anak yang aktif, memiliki otak kanan sama hebatnya dengan otak kiri. Sakura pandai bermain musik, aku yang dulu mengajarkannya menyukai musik. Biola adalah favoritnya dan bulan depan Sakura ikut resital biola di Jakarta. Belum lagi gaya bicara dan tingkahnya, semua orang tahu Sakura jahil dan super ngeles. Salah siapa? Ia sempurna meniru angkelnya. Itu kata Rosi sambil tertawa. Jasmine, anak ketiga mereka, 6 bulan lalu menginjak usia 5 tahun. Yang satu ini lebih pendiam, apalagi dibanding Sakura. Tentu, Jasmine pemerhati yang baik, penurut, tidak banyak membantah seperti Sakura. Berbeda dengan 2 kakaknya. Ia memanggilku paman. Menurutnya kata itu indah, paman. Ya, meski pendiam, Jasmine seringkali melakukan hal-hal menakjubkan. Kalimat-kalimatnya menyentuh, aku pernah mendongak terharu saat gadis kecil itu memeluk leherku dan berbisik. Seandainya Jasmine punya 4 paman seperti Paman Tegar, maka Jasmine tidak perlu menunggu hingga larut malam untuk mendengar paman bercerita. Saat itu jadwal kunjunganku ke Gili Trawangan. Gadis kecil itu sedang sakit sepanjang malam, dipaksa Rosi hanya beristirahat di kamar. Sementara aku menghabiskan waktu bersama Sakura dan anggrek membuat api unggun di pantai. Bersama turis-turis yang menginap di resort.